Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarto, dosen di YN Curup, founder Literasi Kita Indonesia. Insya Allah proses menggagas sekolah transformatif Rejang University. Ada 10 poin yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang pertama, saya ingin jadi guru, pendidik, karena setiap kita sebenarnya memiliki jiwa pendidik. Bagaimana kita membimbing, mengarahkan orang lain, dan bahkan diri kita sendiri. Saya ingin jadi guru ini merupakan kalimat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, walaupun sebenarnya kita tidak jadi guru, tetapi naluri guru ataupun pendidik sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Yang kedua, berpikirlah masa depan. Karena memang berpikir masa depan itu sesuatu yang menarik. Kenapa menarik? Karena kita bisa memprediksi nanti di masa depan kita akan menjadi apa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika ketidakmampuan kita berada di masa depan karena kita tidak mempersiapkannya dengan baik pada masa sekarang. Yang ketiga, jadilah ide bagi orang lain. Jadilah ide bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi motivator bagi orang lain, itu sangat penting. Dan ini merupakan perwujudan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita menjadi ide bagi orang lain merupakan kebermanfaatan bagi orang lain. Apalagi orang lain bisa bahagia dengan ide kita, atau orang lain bisa mendapatkan pekerjaan yang lain dengan ide kita. Itu sangat penting. Yang keempat, menjadi konten kreator itu pilihan tepat. Menjadi konten kreator itu pilihan tepat. Kenapa ya? Di era digital sekarang ini, di era revolusi industri 4.0, kemudian memasuki era society 5.0, ya kita dituntut harus menjadi konten kreator. Karena sekarang dunia tidak lagi di dunia nyata. Sekarang ada dunia maya. Dan keterbukaan itu sekarang sudah secara global. Dengan kita menjadi konten kreator berarti kita berkontribusi untuk kemajuan lembaga kita dan bahkan negara kita. Dengan konten kreator ini mudah-mudahan orang bisa mendapatkan pembelajaran, bisa mendapatkan manfaat yang banyak, bahkan bisa mendapatkan ide dari konten yang kita buat dan kita share kepada publik. Yang kelima, bagaimana peran pendidikan? Ya tentunya peran pendidikan itu sangat luas ya. Dan bila kita membaca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas, itu jelas tujuan pendidikan nasional kita itu bagaimana mewujudkan insan yang paripurna, insan yang kamil, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insan yang bisa mengoptimalkan potensi dalam dirinya sehingga potensi tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain. Yang keenam, ya kalau kita baca buku ya random aja, acak. Jangan memilih-milih, ya bagusnya seperti itu. Sehingga knowledge kita, pengetahuan kita semakin beragam, semakin berwarna dan banyak. Yang ketujuh, a good leader is a good reader. Jadi pemimpin yang baik itu adalah ya reader, membaca. Karena ya pemimpin itu teladan. Pemimpin yang menjadi teladan itu harus memiliki knowledge yang luas. Knowledge yang luas itu diperoleh dari mana? Ya dari reader, ya membaca, rajin membaca.
Kemudian yang kedelapan, mengubah tanda tangan menjadi karya tangan. Ini sangat penting ya. Ya gimana ya? Ya harus kita berupaya harus memiliki karya tangan ya, bisa dengan menulis makalah yang bagus ya, bisa skripsi yang bagus, tesis yang bagus, disertasi yang bagus, bahkan bisa menulis buku yang inspiratif bagi orang lain. Jadi jangan hanya tanda tangan, tetapi bagaimana melahirkan karya tangan. Yang 9, keterbukaan atas ide baru. Ini sangat menarik. Ya, negara-negara yang maju tentunya adalah negara-negara yang ya open, terbuka. Siapa saja yang belajar menuntut ilmu, welcome, selamat datang. Dan kita apabila ingin maju harus terbuka dengan ide-ide baru. Ide-ide baru itu datang ya bisa dari sahabat kita dan bahkan secara global. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, nasionalisme harus diwujudkan dengan keterbukaan secara global. Di kawasan Asia Tenggara misalkan Singapura merupakan negara yang maju ya. Karena kenapa? Nasionalisme mereka diwujudkan dengan ya keterbukaan yang mereka lakukan. Keterbukaan yang mereka lakukan itu adalah ya open knowledge ya, pengetahuan, kemudian sampai dengan daya saing dan lain sebagainya. Saya pikir apabila kita mengatakan kita ini memiliki nasionalisme yang kuat, yang baik, ya kita harus terbuka dengan perkembangan zaman dan kita siap mengisi perkembangan zaman itu ya dengan karya tangan, dengan kebersamaan kita, dengan gotong royong tentunya. Terima kasih. Salam Rejang University. Mudah-mudahan ini merupakan wadah dan orang-orang lain bisa mendapatkan manfaat transformatif ya, perubahan untuk hidup yang lebih baik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.